Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan keadaannya tetap semangat dan mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja pastinya. Untuk Anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih, mudah-mudahan channel ini bisa membuat Anda bersemangat untuk terus belajar. Sudah lama saya tidak membahas seputar sains dan teknologi. Jadi pada episode kali ini kita akan coba membahas seputar sains dan teknologi. Ya, sebagai makhluk hidup yang pastinya hidup di planet bumi dan hidup di alam semesta, pastinya setiap makhluk hidup itu pasti ada masanya. Artinya makhluk hidup itu pasti mengalami penuaan. Karena itu yang disebut dengan siklus kehidupan. Mereka dari lahir, kemudian menjadi remaja, kemudian menikah, punya anak, sehingga menua, dan akhirnya mereka akan meninggal atau wafat. Nah, ketika kita berbicara tentang proses atau siklus dari sebuah perjalanan panjang tentang makhluk hidup itu, entah itu manusia, hewan, atau tumbuhan, yang jelas mereka semua pasti akan berjalan maju, jadi tidak berjalan mundur. Artinya mereka, makhluk hidup itu pasti mereka akan mengalami yang namanya masa-masa penuaan dan begitu seterusnya. Pertanyaannya, bisakah makhluk hidup atau bahkan manusia itu hidup abadi? Nah, bagaimana sains memandang ini? Ini akan kita coba bahas pada episode kali ini. Nah, ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya. Seperti biasa, kita putar dulu intronya. Seorang kaisar Cina dulu pernah hidup ya, yang bernama Qin Shi Huang. Jadi ceritanya dulu kaisar Qin Shi Huang ini punya obsesi, dia mau hidup abadi. Setidaknya dia bisa awet muda sampai bertahun-tahun. Lalu kemudian akhirnya beliau mencari tabib ke seantero penjuru tirai bambu atau ke negeri Cina pada waktu itu. Bahkan tabib-tabib dan dokter-dokter pada waktu itu dikerahkan ya, dikerahkan untuk meramu obat-obatan yang terbaik untuk membuat kaisar tersebut bisa hidup panjang dan bahkan bisa hidup abadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Kaisar Qin Shi Huang itu meramu obat-obatannya, akhirnya yang terjadi beliau wafat karena obat-obatan dari ramuan tadi. Ini mengindikasikan bahwa sejak dulu manusia memang terobsesi atau pernah bercita-cita untuk hidup abadi. Nah, bagaimana sains memandang ini? Bisakah manusia atau bahkan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini atau jagat raya ini hidup abadi? Bisakah pandangan sains memungkinkan manusia hidup abadi? Berkaca kepada kejadian Kaisar Cina tersebut. Nah, untuk menjawab hal ini, mari kita bahas terlebih dahulu kata-kata atau pengertian dari kekal dan juga abadi. Karena masih banyak kesalahpahaman tentang definisi dua kata tersebut, yaitu kekal dan abadi. Kita mulai dari kekal, karena banyak orang-orang yang menggunakan kekal abadi selamanya begitu ya. Apa yang dimaksud dengan kekal? Kekal itu tidak ada kegiatan, jadi dia diam statis. Contohnya gini, kita dalam hidup di dunia ini itu kan ada pergantian siang dan malam. Bumi itu kan berotasi 24 jam. Kemudian bumi itu berevolusi. Nah, kalau kekal itu tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi dia tetap diam. Itu namanya kekal. Tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada pagi. Akhirnya kalau diam, tidak ada pergerakan, maka yang terjadi adalah kekekalan. Jadi dia statis, diam saja. Tidak ada kegiatan, tidak ada pergerakan. Waktu tidak ada. Jadi tidak ada 1 menit, tidak ada 1 detik, tidak ada 1 jam, tidak ada 1 minggu, dan seterusnya. Namanya juga diam, tetap. Tidak ada pergerakan yang dimaksud dengan kekal itu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan abadi? Abadi itu dia ada pergerakan, ya, pergerakan dari pergerakan benda-benda yang ada di tata surya, yang ada di jagat raya ini, dia bergerak. Tetapi dia tidak dia tetap
artinya dia tidak terpengaruh dengan pergerakan-pergerakan yang ada di jagat raya ini. Kemudian dia secara terus-menerus seperti itu, sampai kapanpun seperti itu. Nah, jadi kalau kekal dia tidak ada pergerakan, tetapi kalau abadi dia itu terikat dengan hukum-hukum alam. Ada pergerakan, ada siang, ada malam, ada pergantian detik, menit, jam, tahun. Jadi dia mengikuti pergerakan, tetapi dia bisa melawan itu semua dengan mekanisme-mekanisme tertentu sehingga dia bisa abadi. Nah, itulah pengertian kekal dan abadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah manusia hidup abadi? Kalau kekal berarti kan manusia harus tidak terikat dengan hukum alam, ya kan? Kan itu tidak mungkin. Alam ini kan pasti bergerak. Tidak mungkin kita menghentikan jagat raya ini. Ruang, waktu, energi, materi, itu kan tidak mungkin kita hentikan. Karena kan alam semesta ini terus mengembang. Yang disebut dengan teori the expanding universe, atau disebut dengan teori-teori yang lain seperti teori Big Bang dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi fokus kepada bisakah manusia itu hidup abadi? Nah, ini menarik untuk dibahas karena sekarang ini teknologi semakin canggih, pengobatan juga semakin maju. Dan apakah manusia bisa berpotensi untuk melakukan hal tersebut? Setidaknya manusia bisa terawetkan dalam tanda kutip organ-organ tubuhnya yang sangat kompleks ini. Nah, sebelum kita membahas itu, ada salah satu makhluk hidup ya, bukan manusia pastinya. Makhluk hidup itu mirip ubur-ubur, tetapi dia ukurannya beberapa milimeter, dan nama hewan tersebut adalah hidra. Apa itu hidra? Hidra itu adalah seekor hewan invertebrata. Kemudian hidra itu memiliki sel-sel induk, dan kemudian hidra ini menurut para ilmuwan ternyata mengalami penuaan yang sangat menakjubkan. Kenapa bisa demikian? Karena hidra itu ketika mereka berkembang biak dengan sel induk, seketika itu juga mereka akan melepaskan sel-sel yang lama dan akan meregenerasi sel yang baru. Begitu seterusnya siklusnya. Ini menurut para ilmuwan, hidra ini hewan yang tidak pernah tua. Karena ketika mereka melepaskan sel induknya yang sudah tua, mereka akan meregenerasi di saat yang bersamaan dengan sel yang baru. Dan seperti itu siklusnya secara terus-menerus. Dan hewan ini berpotensi untuk hidup abadi. Jadi hewan hidra itu adalah salah satu-satunya makhluk hidup yang berpotensi untuk hidup abadi. Tidak usah ramuan, tidak usah obat-obatan, tidak usah teknologi ini itu. Yang penting dia hidup, ya hidup selamanya, berpotensi. Karena memang siklusnya seperti itu. Di setiap saat kan tubuh manusia itu mengeluarkan sel yang lama, kemudian diganti sel yang baru. Tetapi hidra juga demikian. Tetapi pertanyaannya, apakah itu bisa diterapkan kepada manusia? Sayangnya tidak. Karena kenapa? Karena hidra itu susunan tubuhnya atau anatomi tubuhnya tidak sekompleks manusia. Nah, ini berbeda dengan manusia atau hewan-hewan primata lainnya, karena tubuhnya sangat kompleks. Manusia itu kan tersusun dari beberapa miliaran sel yang sangat kompleks, belum lagi DNA-nya, belum lagi RNA-nya. Jadi untuk seperti hidra itu that's impossible. Nah, sekarang kita balik lagi kepada pertanyaannya, bisa nggak di zaman sekarang ini yang sudah canggih manusia setidaknya bisa terobsesi untuk hidup abadi? Oke, kita jawab satu persatu. Menurut para ilmuwan, secara teori itu bisa saja. Ada 4 cara secara teori bagaimana caranya manusia itu hidup abadi. Yang pertama, manusia itu dia dibekukan dalam suatu wadah atau suatu tempat. Kemudian dia dibekukan dan diberi timer, misalkan dia ingin tidur 1000 tahun atau 2000 tahun. Kemudian nanti 1000 tahun berikutnya dia akan dibangkitkan kembali. Jadi ada satu wadah, kalau Anda melihat film-film fiksi ilmiah, Anda akan menemukan tabung gitu ya, tabung berbentuk seperti peti, kemudian ada beberapa alat yang canggih dan ada obat-obat tertentu yang dikhususkan untuk manusia tersebut masuk ke dalam tabung, lalu kemudian dibekukan dan itu akan berlangsung secara terus-menerus. Tinggal timernya di setting mau berapa tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, bertahun-tahun. Kemudian setelah dikehendaki mau bangun di tahun berapa, tinggal dipencet saja settingannya, kemudian sudah otomatis nanti akan hidup kembali. Itu secara teori bisa.
Karena kan kalau organ-organ tubuh manusia itu dibekukan, itu kan beristirahat. Nah, hal ini juga terjadi seperti kepada beruang-beruang atau hewan-hewan yang lainnya. Kalau misalkan musim dingin, mereka kan mereka tidur, kemudian mereka berhibernasi, seperti itu kurang lebihnya. Jadi secara teori itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia bisa melakukan regenerasi sel dengan obat-obatan tertentu. Nah, nanti kemungkinan di masa depan ilmuwan memprediksi bahwa manusia itu akan bisa meregenerasi sel mirip seperti hidra tersebut, tetapi dia tidak abadi ya, tetapi manusia itu bisa berpotensi untuk hidup lebih panjang lagi. Ya katakanlah ratusan tahun atau seterusnya. Tetapi permasalahannya sampai sekarang pun masih belum ditemukan bagaimana rekayasa genetika untuk menyusun sel-sel yang seperti itu. Katakanlah kulit manusia sudah mulai berkeriput, kemudian seiring dengan berjalannya waktu penyakit-penyakit akan cepat datang kepada tubuh manusia, tulang-tulangnya juga sudah mulai rapuh dan seterusnya. Biasanya kan penyakit-penyakit itu akan terasa ketika umur 40-50. Nah, nanti di masa depan mungkin akan ada teknologi atau ada rekayasa genetika yang memungkinkan untuk manusia merecovery tubuhnya dengan cepat dan dengan tambahan alat-alat medis tertentu yang juga sudah canggih pada masa itu. Ya siapa tahu mungkin di masa depan atau 50 tahun lagi, bahkan mungkin di abad 22 mungkin akan kita jumpai teknologi yang semacam itu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah caranya manusia itu tubuhnya itu diupload ke robot android. Nah, ini sekali lagi menurut para ilmuwan ya. Bagaimana ceritanya? Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya begini. Jadi zaman nanti ya, di mungkin 100 tahun yang akan datang, itu ilmuwan memprediksi akan ada robot-robot android atau robot-robot humanoid, yang mana robot-robot tersebut bisa didesain sesuka hati kita, kemudian semirip mungkin dengan tubuh kita, dan memori yang ada di otak kita itu akan diupload ke sana. Kemudian nanti di kemudian hari, misalkan orang tersebut sudah dalam tanda kutip sudah meninggal, sudah ada di alam yang berbeda, kemudian ada sanak familinya atau keturunannya ingin mendownload si bapaknya atau si ayahnya itu, atau si ibunya atau siapanya, dia tinggal download saja di robot yang robot tersebut sudah diinstal atau sudah diupload dan data-datanya sudah ada di situ. Kemudian dia tinggal hidupkan kembali, kemudian jadilah manusia yang mirip dengan manusia yang sudah meninggal itu. Memang manusia itu secara kasat mata sudah meninggal, tetapi feelingnya, apa bahasanya, bukan feeling ya, tetapi softwarenya manusia itu dia masih terinstal, masih terupload di sebuah robot humanoid atau robot android itu, sehingga sewaktu-waktu bisa diunduh, bisa didownload. Mungkin ada penyimpanan cloud mungkin di masa depan, seperti itu. Itu yang ketiga. Terdengar sangat rumit ya, menentang takdir Tuhan ya, tapi inilah teknologi. Lalu kemudian yang keempat adalah manusia itu bisa hidup di dunia virtual atau di dunia maya, dunia digital. Seperti yang sekarang yang lagi ngetren, yang lagi dikembangkan adalah teknologi metaverse. Jadi dulu saya sempat juga membahas tentang teknologi metaverse. Jadi bisa saja kita di dunia nyata ini kita miskin, tapi di dunia metaverse kita bisa menjadi orang kaya. Nah, bisa saja suatu saat kita itu di dunia nyata, ya di dunia yang penuh tipu-tipu ini, mereka sudah dalam tanda kutip sudah is dead, tetapi di dunia virtual bisa saja mereka masih berkeliaran di mana-mana dengan gaya yang berbeda, dengan profesi yang berbeda, dan dengan mungkin dengan dengan keadaan yang berbeda juga, karena memang metaverse itu sekarang masih dikembangkan. Dan ini jika sampai terjadi, wah bukan main. Bagaimana dunia kita ini mungkin akan dipenuhi oleh dunia-dunia digital seperti dunia metaverse itu. Jadi bayangkan saja kita sekarang ini, saya lagi berbicara sekarang ini, mungkin suatu saat kalau misalkan video ini ditonton oleh generasi setelah saya, mungkin 100 tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian bahkan, mungkin orang yang nonton video ini bisa mendownload saya yang berbicara di robot-robot yang bersifat humanoid atau yang ada di metaverse. Bisa saja suatu saat saya memang mengupload
data-data saya, maaf, saya mengupload data-data saya mengupload semua software-software diri saya, kemudian generasi berikutnya itu mendownload diri saya. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin bisa saja presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin negara yang lain juga bisa didownload seperti sekarang ini ya. Mungkin ada penyimpanan cloud yang besar di masa depan. Begitulah mekanisme menurut para ilmuwan bagaimana seharusnya manusia itu bisa hidup abadi. Setidaknya bisa memperlambat penuaan hingga beratus-ratus tahun. Ya ini sekali lagi hanya menurut sains, kemudian ini secara teori, ini juga prediksi para ilmuwan, ini bisa benar ya juga bisa juga salah. Yang penting kita harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dengan olahraga, kemudian menjaga pola hidup, makan yang sehat dan seterusnya, agar kita sehat jiwa dan raga. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuat kita lebih menghargai lagi untuk kesehatan kita, agar kita bisa hidup lebih sehat lagi, lebih panjang lagi. Tentunya semangat untuk belajar. Kalau ada komentar silakan kita berdiskusi di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.